أكبر الله أكبر. Setiap hari sebelum azan berkumandang, aku datang lebih awal, membersihkan lantai, merapikan karpet, memastikan semuanya siap. Bukan sekadar bersih, tapi agar tempat ini nyaman untuk mereka yang datang nanti. Ustadzku di musola mengatakan, ilmu dunia dan ilmu akhirat bukan dua hal yang terpisah. Dan aku mulai mengerti bahwa menjadi baik tak hanya soal doa dan zikir, namun juga mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Dan sekian dari saya, jangan lupa belajar, ketemu besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak berdoa mulai. SMP Darun Najah Serobyong Plonggo menjadi salah satu sekolah dengan basis religiusitas keislaman, memadukan ilmu pengetahuan umum dan juga keagamaan. Di SMP Darun Najah Serobyong kita tidak melihat ilmu dunia dan ilmu akhirat menjadi sebuah dikotomi keilmuan, tapi bagaimana menyatukan keduanya menjadi sebuah satu kesatuan keilmuan yang berguna untuk anak-anak. Banyak amalan-amalan Nahdiyah, Nahdlatul Ulamaan yang banyak dilakukan dan dipraktekkan di sekolah atau madrasah. Di antaranya secara kemata pelajaran ada mata pelajaran KNU-an, ada mata pelajaran bimbingan baca tulis dan hafal Al-Quran. Selain itu juga banyak pembudayaan keagamaan, sholat zuhur berjamaah, sholat duha, tahlil, secara rutin juga ada pelaksanaan istighosah, maulidan dan lain sebagainya. Bahwa SMP Darun Najah Serobyong Plonggo adalah lembaga yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama di wilayah ini. Tentu dari sini diharapkan anak-anak serta Bapak Ibu guru, seluruh warga yang ada di sekolah melaksanakan dan membudayakan amaliyah-amaliyah yang ada di NU, sehingga lembaga ini menjadi lembaga pendorong, lembaga yang bisa mengembangkan nilai-nilai kenahdiyahan pada warga sekitar. Sepulang sekolah, aku bersama Fahmi dan Karis, sahabatku, berjalan dan bercerita, menceritakan ulang hari-hari ini yang melelahkan namun menyenangkan. Alah, kalah terus. Balik wae aku. Alah, kowe kalahane. Ayo no balik lak digoleki mak aku. Aja lali ya engko bengi yasinan. Alah, terus aku. Aja ngono, tidak ape kok emo. Iya. Wong mati iki butuh donga. Mengko nek awak dhewe mati iki cindungakno sapa? Balik wae ya. Yo. Ayo, balik ya. Ya. Oke. Makna amaliyah NU itulah dalil yang dijalankan. Sebabnya orang NU itu dengan biru wajahnya dengan orang-orang yang sudah meninggal niku selalu diamalkan, tujuan mendoakan orang-orang yang sudah dikubur. Yakinannya orang dikubur itu masih bisa menerima apa amaliyah-amaliyah dari anak dengan ayah, terus
Kalau wali, ya siapa yang mengenalkan diri, si wali itu dimintakan doa, dimintakan kepada Allah melalui para wali. Setiap malam Jumat, aku dan teman-temanku pergi ke makam wali yang tak jauh dari desa. Kami berjalan kaki melewati jalan kecil yang sudah kuhafal sejak kecil. Bukan karena tempatnya keramat, bukan pula untuk meminta. Kami datang untuk mendoakan, untuk mengingat bahwa hidup ini pendek. Dan satu hari nanti kami juga akan kembali ke tanah. Inilah ajaran dari guru ngajiku. Dari tradisi NU yang sejak kecil menurutku beragam dengan hormat, berdoa dengan khusyuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Membaca tahlil dikaitkan dengan orang yang sudah wafat atau sudah meninggal. Itu berangkat dari tradisi budaya yang bergeser menjadi ritual ibadah. Tetapi sebenarnya tahlil itu tidak hanya sekedar untuk orang yang meninggal. Kadang di acara-acara seperti hajatan atau duren itu juga yang dibacakan tahlil. Memang secara spesifik dikhususkan kepada orang yang telah meninggal. Dan sudah menjadi kebiasaan warga Nahdiyin melaksanakan tahlil, memang dikhususkan kepada sesepuh atau keluarga atau orang tua yang mempunyai hajat, itu didoakan melalui acara tahlil tersebut. Bagaimana tahlil berperan mempererat hubungan sosial antar masyarakat? Itu memang kalau kita lihat dalam acara tahlil itu masyarakat bergerombol, selain di situ ada acara zikir, pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah acara tahlil itu selesai, dipastikan antar warga saling berinteraksi. Nah, dari situlah timbul sosial yang mendalam. Beda kalau kita tidak pernah mengikuti acara tahlil, berarti otomatis kita jarang bertemu, bersosialisasi, mengenal orang-orang di sekitarnya dengan baik. Salah satu ciri dari tahlil itu yang memang kita mempererat hubungan antara satu dengan yang lain. Perlu sekali memberikan pemahaman kepada anak-anak muda zaman sekarang bahwasanya orang yang sudah meninggal masih bisa menerima manfaat dari ibadah orang-orang yang masih hidup. Doa kita, bacaan ayat-ayat suci kita, ataupun sedekah kita, zikir kita dalam tanda tahlil tadi, itu masih sampai kepada mereka, masih sah, masih boleh dan diterima tentunya dengan mereka, dan mereka tentu sangat bahagia meskipun mereka sudah tiada, tapi keluarga masih memberikan kepedulian kepada orang yang sudah tiada. Ziarah mengajarkanku dua hal, rendah hati dan ingat akhir. Hidup ini tak selalu harus cepat, ada waktunya berjalan pelan. Belajar, membersihkan, berdoa, lalu diam. Membiarkan langit yang bicara. Aku mungkin masih kecil, tapi aku percaya dari musola kecil ini, dari desa yang sederhana ini, aku sedang belajar menjadi manusia sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan semoga Allah meridhoinya.